Selain kasus COVID-19 yang terus meningkat hingga menembus 1 juta per Selasa kemarin, kekhawatiran terbesar di tengah pandemi ini adalah soal tingkat kematian pasien COVID-19. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka kematian dan mencegah pasien bergejala sedang semakin memburuk. Salah satunya dengan terapi plasma konvalesen yang semakin populer saat ini. Lantas bagaimana plasma konvalesen digunakan sebagai terapi? Berikut liputannya untuk Anda. Vaksinasi COVID-19 yang mulai dilakukan sejak 17 Januari lalu menjadi sepucuk harapan Indonesia bisa melewati pandemi ini. Sayangnya jumlah vaksin yang terbatas membuat pemerintah harus membuat skala prioritas. Dari total 180 juta warga target vaksin, hanya sekitar 1% yang telah menerima vaksin. Itu pun mereka yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19, yaitu para tenaga kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut butuh waktu 15 bulan untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh target vaksin. Selain vaksin sebagai salah satu upaya pencegahan penularan virus corona, kini masyarakat mulai mengenal terapi plasma konvalesen. Tentunya terapi ini tidak dapat menggantikan peran vaksin, namun diketahui telah banyak memberikan kesembuhan bagi pasien COVID-19. Plasma konvalesen sebenarnya sudah dikenal lama sebagai sebuah metode terapi. Terapi konvalesen berpijak bahwa seorang penyintas COVID-19 yang telah sembuh akan memiliki kekebalan atau antibodi dalam plasma darahnya. Plasma darah penyintas inilah yang akan ditransfer ke pasien yang tengah menghadapi infeksi COVID-19 sehingga diharapkan mempercepat kesembuhan. Nantinya darah pendonor akan disaring menggunakan mesin apresis untuk diambil komponen darah tertentu, diantaranya trombosit, sel darah putih, dan plasma darah. Adapun komponen darah lain yang tidak dibutuhkan akan dikembalikan ke tubuh pendonor. Sementara plasma darah yang telah diambil akan dibekukan di laboratorium selama kurang lebih 50 menit. Upaya utamanya itu kita utamakan pada pasien COVID yang sedang. Jadi kita harapkan dia tidak jatuh ke dalam COVID yang berat. Nah itu bisa kita lihat tuh dari keadaan klinisnya, kemudian pemeriksaan laboratoriumnya, diperiksa CRP-nya naik, kemudian ada infeksi. Lalu yang paling penting lagi pasien itu dalam keadaan desaturasi. Kenapa kita berikan plasma ini? Kita berikan itu sebagai sebagai antibodi ke dalam tubuh orang tersebut. Jadi antibodi yang sudah jadi dia itu bisa membunuh virus yang ada di dalam tubuhnya sehingga tidak menjadi berat seperti itu. Meski menawarkan kesembuhan bagi pasien COVID-19, jumlah plasma konvalesen sangat terbatas. Di Indonesia hanya ada 31 unit donor darah Palang Merah Indonesia di 18 provinsi yang bisa memproduksi plasma konvalesen. Di antaranya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, dan DKI Jakarta. Kemudian di Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku, serta Papua. Tak hanya soal keterbatasan lokasi donor, pendonor plasma konvalesen juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tentunya tidak semua penyintas COVID-19 dapat menjadi pendonor plasma konvalesen. Ada beberapa kriteria, di antaranya adalah berusia 18 sampai dengan 60 tahun. Yang kedua adalah telah sembuh dari COVID-19 tidak lebih dari 3 bulan. Yang ketiga, bergender pria ataupun wanita namun wajib belum pernah hamil. Lalu yang keempat adalah memiliki hasil tes PCR negatif. Yang kelima adalah memiliki antibodi yang cukup ataupun baik sesuai dengan hasil tes. Yang keenam, tidak memiliki komorbid. Dan yang terakhir adalah berat badan minimal 55 kg. Nah, jika Anda memenuhi kriteria ini, Anda dapat membantu teman-teman ataupun kerabat di luar sana yang sedang berjuang
Caranya mudah, langsung saja menghubungi Palang Merah Indonesia, lalu nantinya akan dilakukan sesi interview. Jika Anda memenuhi kriteria, maka Anda akan melakukan pendonoran darah seperti biasa pada umumnya. Kurang lebih dibutuhkan waktu 45 menit saja. Kampanye terapi konvalesen yang dilakukan PMI maupun masyarakat lambat laun semakin menunjukkan hasil. Ribuan penyintas COVID mulai mendatangi PMI untuk secara sukarela mendonorkan plasma darahnya untuk mereka yang tengah berjuang sembuh. Karena menurut saya di luar sana banyak sekali yang butuh donor plasma konvalesen kita gitu. Alangkah baiknya kalau kita maulah membantu sama yang lagi kondisinya kritis atau COVID berat. Banyak warga lain, tidak cuma di Surabaya tapi Indonesia itu yang membutuhkan donor darah plasma kovalen. Begitu. Jadi saya harap semoga cara saya ini bisa mempunyai antibodi yang mana nanti bisa dipakai untuk plasma kovalen untuk pasien lain yang lebih membutuhkan. Tak hanya warga biasa, para anggota TNI, polisi, pegawai BUMN, bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga ikut berdonor plasma konvalesen. Bahkan pada 18 Januari lalu, Wapres RI Ma'ruf Amin juga resmi mencanangkan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen sebagai salah satu upaya menekan angka kematian akibat COVID-19. Ketua Palang Merah Indonesia Yusuf Kala menyatakan, meski mulai banyak para penyintas COVID yang sadar berdonor, jumlah plasma konvalesen yang tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan dan harus ditingkatkan 5 kali lipat. Sekarang ini baru kita bisa supply 1.000 per bulan. 1.000 per bulan. Kita masih membutuhkan 5 kali lipat dari itu. Jadi berarti kita butuh setidak-tidaknya 5.000 pendonor per bulan di seluruh Indonesia. 5.000 per pendonor. Sebenarnya kesempatannya banyak karena yang sudah sembuh 700.000. Jadi kalau setahun itu berarti hanya 50.000. Jadi 10% saja atau 10% saja yang penyintas yang mendonor itu cukup. Karena permintaannya 200 per hari, kita hanya sanggupnya 50 per hari. Data PMI, terapi plasma konvalesen selama ini mampu memberikan kesembuhan di atas 90% pada pasien COVID-19 gejala sedang. Sedangkan untuk pasien kritis, tingkat kesembuhan mencapai 85%. Terapi ini juga terus dikembangkan dengan melakukan uji klinis oleh PMI dan Balitbang Kementerian Kesehatan. Sayangnya tak semua pasien COVID-19 beruntung bisa mendapatkan plasma konvalesen. Bahkan untuk mendapatkannya, setiap pasien juga harus melalui alur yang ditentukan. Pertama, harus mendapatkan surat permintaan plasma konvalesen dari dokter yang merawat. Selanjutnya, petugas rumah sakit atau keluarga pasien menuju PMI untuk dilakukan uji kecocokan. Jika memenuhi kriteria, plasma konvalesen dibawa ke bank darah rumah sakit. Kemudian dilakukan pencairan plasma oleh petugas medis di rumah sakit. Terapi plasma konvalesen tentu tidak bisa menjamin kesembuhan pasien COVID-19 secara 100%, terlebih dengan pasien-pasien kondisi berat hingga kritis. Namun, di tengah kondisi tidak tersedianya obat COVID-19, tentunya terapi plasma konvalesen bisa menjadi harapan. Bagi Anda, para penyintas COVID-19 yang telah sembuh atau dapat dikatakan telah menang, mari kita sama-sama membantu kerabat-kerabat kita yang masih berjuang. Dari Jakarta, Syafina Nasyar Sutrisno, iNews melaporkan.